Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Willa Lestari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya kelas 3I. Baik, pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas bahasa daerah, di mana tugasnya yaitu membahas mengenai bahasa di daerah masing-masing. Nah, langsung saja. Saya berasal dari Kabupaten Bulukumba, di mana Kabupaten Bulukumba menaungi dua bahasa, yaitu bahasa Bugis dan bahasa Konjo. Di sini saya akan membahas sejarah bahasa Konjo. Kenapa saya membahas bahasa Konjo? Karena saya di daerah saya sendiri, yaitu di Kecamatan Bontotiro, menggunakan bahasa Konjo. Sebelum saya membahas bahasa Konjo, alangkah lebih baiknya kita akan membahas sedikit sejarah tentang Kabupaten Bulukumba. Sejarah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba berasal dari kata buluk kumpah dan pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan Bulukumba konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis, yaitu buluku dan mupa, yang dalam bahasa Indonesia berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis buluk kumpah, yang kemudian pada tingkat dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi Bulukumba. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Secara yuridis formal, Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat 2 setelah ditetapkan lambang daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. Itulah pembahasan mengenai sejarah Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya kita masuk di pembahasan sejarah mengenai bahasa Konjo. Konjo merajuk pada sebuah dialek bahasa Makassar yang dituturkan di desa-desa perbatasan kawasan berbahasa Makassar dan Bugis. Konjo berarti di sini dalam dialek Makassar lain yang menggunakan kata anjo untuk makna yang sama. Konjo di Kecamatan Timur Kabupaten Bulukumba dikelompokkan dalam Konjo pesisir. Kecamatan di pesisir Bulukumba meliputi Kecamatan Kajang, Herolange-Lange atau Herlang, Bontotiro, dan Bonto Bahari. Selanjutnya kita masuk di warisan budaya benda suku Konjo. Warisan benda yang pertama yaitu Kompleks Makam Datuk Tiro. Kompleks Makam Datuk Tiro ini merupakan salah satu makam yang sangat terkenal di Kabupaten Bulukumba dan sampai terkenal di luar Sulawesi. Kompleks Makam Datuk Tiro berada di Kampung Hila-Hila, Kelurahan Desa Ikatiro, Kecamatan Bontotiro. Selanjutnya Makam Parakasi Demaloga, di mana ini terletak di Jalan Keropa Setapak, Kampung Bajang, Kelurahan Desa Gunturu, Kecamatan Herlang. Kemudian Kompleks Makam Dea Denglita, ini berada di Jalan Karangdea Denglita, Kampung Lingkungan Jalaya, Kelurahan Desa Tanajaya, Kecamatan Kajang. Dan masih banyak lagi warisan-warisan yang ada di Kabupaten Bulukumba, khususnya di daerah Kecamatan Kajang. Selanjutnya kita akan membahas warisan budaya tak benda dari suku Konjo Bulukumba ini. Warisan budaya tak benda yang pertama itu Balat Tukajang. Di sini saya akan membahas masyarakat Konjo Kajang. Balat Tukajang merupakan salah satu warisan budaya tak benda suku Amatoa, di mana kepemimpinannya itu termasuk suku Konjo. Dalam masyarakat Konjo Kajang terdapat sistem sosial yang mengatur tentang urusan yang berkaitan dengan pemerintahan adat setempat. Dalam perkembangannya, kendati Amatoa adalah orang tertinggi dalam struktur pemerintahan Tanah Toa, keberadaan pemerintahan di luar kawasan adat tetap diakui. Bahkan karena dianggap lebih berpendidikan, pemerintah di luar Tanah Toa juga sangat dihormati. Selanjutnya kearifan dari suku Konjo Kajang. Dalam hubungan dengan alam atau hutan, masyarakat Konjo Kajang meyakini bahwa hutan adalah kawasan adat yang memiliki tempat yang sakral bagi mereka.
Pada masyarakat Konjo Kajang, kawasan adat tersebut terbagi dalam 3 bagian, yaitu hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Tamsil Ibrahim 2006 dalam penelitiannya mengatakan bahwa Amatoa selaku pemimpin adat membagi Hitom menjadi 3 bagian, salah satunya yaitu Borong Karamaka atau hutan keramat. Borong Karamaka yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman leluhur atau pemantangan si Kamato Riolonta, menjadikan hutan ini begitu dilindungi oleh masyarakatnya. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah pasang, yaitu Talakulle ni sambe kajua, iato minjo kaju timboa. Talakulle ni tambai na ni kurangi borong karamaka, kasih palli tawa lamun-lamun riboronga, nasaba seere watua lariat tau angkuangi bate lamuna. Dengan makna tidak bisa diganti kayunya, itu saja kayu yang tumbuh. Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Orang dilarang menanam di dalam hutan, sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya. Warisan selanjutnya yaitu kapal pinisi. Nah, untuk pembahasan tentang kapal pinisi bisa searching saja di Google. Cukup sekian dari video kali ini, yaitu tentang memperkenalkan bahasa daerah masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.